Langit desa sunyi pagi itu berwarna kelabu, seolah mengetahui sesuatu yang buruk akan datang. Angin berembus pelan menyapu hamparan sawah yang menguning, sementara warga memulai hari seperti biasa, petani memanggul cangkul, ibu-ibu membuka warung kecil, dan anak-anak berlari menuju sekolah dengan tawa polos mereka. Desa itu hidup dalam kesederhanaan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak seorang pun menyangka bahwa ketenangan itu hanya tinggal hitungan jam. Suara deru mesin mobil memecah udara pagi. 3 mobil hitam berdebu memasuki gerbang desa tanpa permisi. Kendaraan itu berhenti tepat di tengah jalan utama, mengundang tatapan curiga warga. Pintu-pintu mobil terbuka perlahan, dan satu persatu pria bertubuh kekar turun dengan tatapan tajam serta langkah penuh kesombongan. Jaket kulit, rantai besar di leher, dan bekas luka di wajah mereka menjadi penanda bahwa mereka bukan tamu biasa. Seorang pria tinggi dengan kacamata hitam melangkah paling depan. Dialah yang tampak sebagai pemimpin. Dengan suara berat dan dingin, ia memperkenalkan diri sebagai Rendra, perwakilan dari keamanan ibu kota, yang mengklaim datang untuk membawa ketertiban dan pembangunan. Namun nada suaranya lebih terdengar seperti ancaman daripada janji. Ia berdiri di depan balai desa seolah tempat itu sudah menjadi miliknya. Kepala desa, Pak Lurah Wiratma, mencoba menyambut mereka dengan sopan. Ia menahan kegelisahan di dadanya ketika Rendra menyampaikan maksud kedatangan mereka, setiap usaha dan lahan di desa akan berada di bawah perlindungan mereka. Sebagai imbalan, warga harus membayar sejumlah uang setiap minggu. Jika menolak, mereka tak menjamin keselamatan siapapun. Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang lebih menyerupai cemoohan. Warga yang berkumpul mulai berbisik ketakutan. Seorang pedagang sayur tua memberanikan diri berkata bahwa desa mereka tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Kalimatnya belum selesai ketika salah satu anak buah Rendra menendang keranjang sayurnya hingga terbalik. Tomat dan cabai berguling di tanah, tercampur debu. Tawa kasar para preman menggema, mengiris harga diri warga yang tak berdaya. Anak-anak yang tadinya bermain berlarian pulang ke rumah masing-masing, sementara para pria desa hanya bisa mengepalkan tangan dalam diam. Mereka sadar, melawan secara langsung berarti mempertaruhkan nyawa. Preman-preman itu membawa tongkat besi dan benda-benda mencurigakan di balik jaket mereka. Ketegangan terasa seperti tali yang ditarik terlalu kencang, siap putus kapan saja. Rendra kemudian mengumumkan bahwa mulai hari itu, pasar desa berada di bawah kendali mereka. 2 orang anak buahnya langsung memasang spanduk bertuliskan, "Zona Pengamanan Khusus," di pintu masuk pasar, seolah-olah mereka memiliki hak atas tanah yang diwariskan leluhur desa. Tak ada lagi tawa di pagi itu, yang tersisa hanya tatapan cemas dan bisikan doa. Saat matahari mulai meninggi, mobil-mobil hitam itu bergerak menyusuri jalan desa, menyebarkan bayang-bayang panjang di atas tanah merah. Desa sunyi yang dulu damai kini terasa asing bagi warganya sendiri. Hari itu menjadi penanda awal sebuah teror yang tak pernah mereka bayangkan, kedatangan orang-orang dari ibu kota yang membawa ancaman, bukan harapan. Dan tanpa disadari siapapun, badai besar baru saja dimulai. Sehari setelah kedatangan mereka, suasana desa sunyi berubah drastis. Pasar yang biasanya dipenuhi suara tawar-menawar kini terasa tegang dan sunyi. Beberapa pria bertubuh besar berdiri di setiap sudut, memperhatikan setiap transaksi dengan mata tajam seperti pemangsa yang mengawasi mangsanya. Warga yang lewat menundukkan kepala, berusaha tidak menarik perhatian. Rendra menepati ancamannya. Pagi itu, ia mengumpulkan para pedagang di tengah pasar dan mengumumkan aturan baru, setiap kios wajib membayar uang keamanan, setiap minggu. Tidak ada negosiasi, tidak ada alasan. Siapapun yang terlambat membayar akan menerima konsekuensi langsung. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi, justru membuatnya terasa lebih mengerikan. Seorang pedagang ayam bernama Pak Jono mencoba memohon agar diberi waktu. Hasil dagangannya sedang sepi dan ia belum memiliki cukup uang. Namun salah satu anak buah Rendra langsung menarik meja dagangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Ayam-ayam berlarian panik, sementara Pak Jono terduduk lemas melihat mata pencahariannya hancur dalam sekejap. Tidak berhenti di situ, 2 preman lain menyeret Pak Jono ke tengah pasar dan memukulnya di depan warga. Tak ada yang berani bergerak. Istri Pak Jono menangis memohon agar suaminya dilepaskan, tetapi hanya dibalas tawa kasar. Pemandangan itu menjadi pesan jelas, siapapun yang menolak, akan dipermalukan dan dihancurkan. Ketakutan mulai merayap ke setiap rumah.
Para ibu memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak keluar rumah sendirian, sementara para pria desa berkumpul diam-diam di malam hari, mencoba mencari jalan keluar yang terasa semakin mustahil. Mereka sadar bahwa kelompok itu bukan sekadar preman biasa, mereka terorganisir, berani, dan seolah tidak takut pada hukum. Hari-hari berikutnya, aksi penindasan semakin menjadi-jadi. Warung yang belum membayar dipaksa tutup, beberapa gudang hasil panen diambil alih, dan siapapun yang terlihat membantah akan menerima ancaman. Desa Sunyi yang dulu damai kini seperti wilayah pendudukan yang dikendalikan orang asing. Di balik semua itu, Rendra menikmati kekuasaannya. Ia duduk santai di kursi depan balai desa yang kini dijadikan markas sementara, memandangi warga yang berlalu lalang dengan wajah takut. Baginya, ketakutan adalah cara tercepat untuk menundukkan suatu tempat, dan ia tahu desa kecil ini hanya membutuhkan sedikit tekanan lagi sebelum sepenuhnya menyerah. Namun tanpa mereka sadari, setiap tindakan kekerasan yang mereka lakukan justru menanamkan bara perlawanan yang perlahan tumbuh di hati sebagian warga. Bara itu masih kecil, masih tersembunyi, tetapi suatu hari nanti ia bisa berubah menjadi api yang tidak mudah dipadamkan. Ketakutan kini menjadi bagian dari keseharian desa Sunyi. Setiap pagi warga membuka kios dengan perasaan was-was, seolah-olah menunggu badai yang bisa datang kapan saja. Di antara wajah-wajah cemas itu, ada satu sosok yang tetap terlihat tenang, seorang wanita muda bernama Ratna, guru olahraga di sekolah desa. Ia menjalani rutinitasnya seperti biasa, seakan keributan yang terjadi tidak memengaruhi dirinya sedikitpun. Ratna dikenal sebagai wanita yang ramah namun pendiam. Warga hanya tahu ia pindah ke desa itu beberapa tahun lalu untuk merawat rumah peninggalan orang tuanya. Tak banyak yang mengetahui masa lalunya, dan Ratna pun tidak pernah bercerita. Namun setiap sore, beberapa anak sekolah sering melihatnya berlatih sendirian di lapangan belakang sekolah. Gerakannya cepat, tegas, dan penuh tenaga, jauh berbeda dari latihan biasa. Suatu sore, dua preman datang ke sekolah untuk meminta uang keamanan. Mereka berjalan santai menyusuri koridor sambil menertawakan anak-anak yang ketakutan. Ketika melewati lapangan, mereka melihat Ratna sedang berlatih tendangan tinggi yang menghentikan langkah mereka sejenak. Salah satu dari mereka bersiul mengejek, tetapi Ratna hanya menoleh sekilas tanpa berkata apa-apa, lalu melanjutkan latihannya. "Percuma saja latihan begitu, Nona," ujar salah satu preman dengan nada merendahkan. Ratna tidak menjawab, tatapannya datar, namun tajam, cukup membuat kedua pria itu merasa aneh meski mereka berusaha tetap terlihat santai. Setelah beberapa saat, mereka pergi sambil tertawa, menganggap wanita itu tidak lebih dari warga desa biasa. Malam harinya, Ratna duduk di beranda rumah. Kayunya yang sederhana. Dari kejauhan ia melihat beberapa pria preman berpatroli di jalan desa sambil membawa tongkat. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menyimpan sesuatu, sebuah perhatian yang tajam, seolah sedang menghitung dan mengingat setiap gerakan mereka. Di dalam rumahnya, sebuah lemari tua menyimpan sesuatu yang tidak pernah dilihat warga, sabuk hitam taekwondo dengan beberapa medali lama, serta sepasang sarung tangan latihan yang sudah usang. Di sisi lain tergantung kain kecil bertuliskan aksara lama, peninggalan perguruan silat keluarganya. Semua itu menjadi saksi bahwa Ratna bukan wanita biasa. Meskipun demikian, Ratna memilih tetap diam. Ia tahu melawan tanpa perhitungan hanya akan memperburuk keadaan warga desa. Ia harus menunggu saat yang tepat, saat di mana tindakannya benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar pelampiasan emosi sesaat. Di luar sana, para preman semakin merasa desa itu sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Mereka tidak menyadari bahwa di tengah desa yang tampak tak berdaya itu, ada seseorang yang diam-diam mengamati setiap langkah mereka, seseorang yang suatu hari nanti bisa mengubah segalanya. Ketegangan di desa Sunyi akhirnya mencapai titik yang tak terhindarkan. Teror yang selama ini berupa ancaman dan intimidasi berubah menjadi kekerasan yang lebih kejam. Pagi itu, kabar buruk menyebar cepat seperti api menyambar jerami kering. Seorang pemuda desa bernama Arif menjadi korban kebrutalan preman ibu kota. Arif dikenal sebagai anak yang pemberani dan pekerja keras. Ia membantu ibunya berjualan beras di pasar dan sering menjadi sukarelawan membantu warga lain. Ketika dua preman meminta uang tambahan di luar kesepakatan, Arif dengan berani menolak. Ia berkata bahwa warga sudah membayar sesuai permintaan mereka. Kalimat itu menjadi kesalahan yang mahal. Tanpa banyak bicara, salah satu preman memukul wajah Arif hingga ia terjatuh. Tendangan demi tendangan mendarat tanpa ampun di tubuhnya.
Warga yang menyaksikan hanya bisa berteriak memohon agar mereka berhenti, tetapi ancaman tongkat besi membuat tak seorang pun berani mendekat. Darah menetes di tanah pasar yang dulu penuh tawa. Ibu Arif menangis histeris ketika melihat anaknya terkapar tak berdaya. Para preman pergi begitu saja setelah memastikan tidak ada yang berani melawan. Mereka meninggalkan pesan dingin, siapapun yang membangkang, akan bernasib sama. Kata-kata itu menggantung di udara, membekukan nyali warga yang sudah rapuh. Kabar itu sampai ke telinga Ratna sore harinya. Ia datang ke rumah Arif dan melihat pemuda itu terbaring dengan wajah lebam dan tubuh penuh luka. Tatapan Ratna berubah, bukan lagi sekadar pengamatan, tetapi kemarahan yang tertahan. Tangannya mengepal perlahan, namun suaranya tetap lembut saat menenangkan Ibu Arif. Malam itu, Ratna berjalan sendirian melewati pasar yang kini sepi. Ia berhenti di tempat darah Arif sempat mengalir. Dalam diam, ia menunduk sejenak. Kenangan masa latihannya terlintas, rasa sakit, disiplin, dan janji pada ayahnya untuk menggunakan ilmunya demi melindungi yang lemah. Di markas balai desa, Rendra dan anak buahnya tertawa sambil minum, merasa kemenangan kecil mereka semakin memperkuat cengkeraman atas desa. Mereka yakin ketakutan telah menjadi senjata paling ampuh. Tak ada yang menyadari bahwa tindakan mereka justru telah menyentuh batas yang tidak seharusnya dilampaui. Angin malam berembus lebih dingin dari biasanya. Di bawah cahaya bulan yang pucat, Ratna berdiri tegak dengan keputusan yang mulai mengeras di dalam hatinya. Jika teror ini dibiarkan, lebih banyak Arif yang akan jatuh. Dan mungkin, waktunya untuk tetap diam sudah hampir habis. Pagi berikutnya, udara desa sunyi terasa lebih berat dari biasanya. Kabar tentang kondisi Arif yang masih terbaring lemah membuat warga semakin diliputi ketakutan. Banyak yang memilih menutup kios lebih awal, sementara yang lain hanya bekerja seperlunya, berharap tidak menarik perhatian para preman. Namun di tengah kecemasan itu, Ratna justru berjalan dengan langkah mantap menuju balai desa yang kini menjadi markas mereka. Beberapa warga yang melihatnya hanya bisa saling berpandangan, heran sekaligus khawatir. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu, apalagi masuk tanpa alasan jelas. Ratna berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk dengan tenang. Tatapannya lurus, seolah tidak ada rasa takut sedikit pun. Di dalam, Rendra sedang duduk santai sambil berbincang dengan anak buahnya. Suasana riuh tawa langsung mereda ketika mereka melihat seorang wanita desa berdiri di hadapan mereka tanpa diundang. Salah satu preman hendak mengusirnya, tetapi Ratna lebih dulu berbicara dengan suara tenang namun tegas. Ia meminta mereka meninggalkan desa dan menghentikan semua tindakan kekerasan terhadap warga. Sesaat ruangan menjadi hening, lalu tawa keras pecah. Rendra berdiri perlahan, mendekati Ratna sambil menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Kau datang sendirian hanya untuk mengatakan itu," katanya dengan nada mengejek. Beberapa anak buahnya ikut menimpali dengan kata-kata merendahkan, menganggap keberanian Ratna tidak lebih dari keberanian kosong. Ratna tidak terpancing. Ia tetap berdiri tegak, mengulangi peringatannya bahwa desa ini bukan tempat bagi mereka untuk menindas orang lemah. Tatapannya tajam, cukup membuat beberapa preman berhenti tertawa sesaat. Namun Rendra justru semakin merasa tertantang, menganggap wanita di depannya sebagai hiburan baru. Dengan senyum tipis, Rendra memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengawal Ratna keluar. Salah satu dari mereka mencoba menarik lengannya, tetapi Ratna melepaskan diri dengan gerakan cepat yang hampir tak terlihat. Gerakan singkat itu cukup membuat beberapa orang saling berpandangan, menyadari ada sesuatu yang berbeda dari wanita tersebut. "Pergi sebelum kami berubah pikiran," kata Rendra dingin. Ratna menatapnya sejenak, lalu berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti dan berkata pelan bahwa ia sudah memberi peringatan, dan konsekuensi berikutnya bukan lagi tanggung jawabnya. Nada suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat ruangan terasa lebih sunyi. Setelah Ratna pergi, para preman kembali tertawa, meski beberapa di antara mereka masih terlihat ragu. Rendra menganggap peristiwa itu sebagai lelucon kecil dan bahkan memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi wanita tersebut. Tanpa mereka sadari, keputusan untuk meremehkan peringatan itu akan menjadi awal dari kesalahan terbesar yang pernah mereka buat di Desa Sunyi. Malam itu, pasar malam Desa Sunyi tetap digelar meski suasana tidak lagi seramai dulu. Lampu-lampu kuning menggantung di sepanjang jalan, menerangi wajah-wajah warga yang datang dengan rasa was-was. Banyak yang hanya ingin membeli kebutuhan cepat lalu pulang,
berharap tidak bertemu para preman yang sering berkeliaran mencari masalah. Ratna berjalan pelan di antara kerumunan, memperhatikan keadaan sekitar dengan tenang. Ia sengaja datang bukan untuk berbelanja, melainkan memastikan tidak ada warga yang kembali menjadi korban. Sejak peringatannya di balai desa diabaikan, ia tahu bentrokan hanya tinggal menunggu waktu. Tidak lama kemudian, keributan pecah di dekat deretan kios pakaian. 3 preman terlihat mengganggu beberapa gadis desa, menarik tas mereka sambil tertawa kasar. Para pedagang hanya bisa berpura-pura tidak melihat, sementara orang-orang yang lewat memilih menjauh agar tidak ikut terseret masalah. Salah satu gadis berusaha melepaskan diri, tetapi justru didorong hingga hampir terjatuh. Saat itulah sebuah tangan menahan tubuhnya sebelum menyentuh tanah. Ratna berdiri di belakangnya. Tanpa banyak kata, ia meminta para preman itu melepaskan mereka dan pergi. Nada suaranya tenang, tetapi cukup jelas untuk terdengar oleh orang-orang di sekitar. Para preman saling berpandangan, lalu tertawa mengejek. Salah satu dari mereka melangkah maju dan mencoba mendorong Ratna, namun gerakan itu justru menjadi awal kesalahan fatal. Dalam satu gerakan cepat, Ratna menghindar, menangkap pergelangan tangannya, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan teknik kuncian yang membuat pria itu tak mampu bangkit. 2 lainnya mencoba menyerang bersamaan. Ratna berputar ringan, melancarkan tendangan cepat yang membuat salah satu dari mereka terhuyung, lalu disusul pukulan pendek yang tepat mengenai bahu penyerang kedua hingga ia tersungkur. Semua terjadi begitu cepat sehingga kerumunan hanya bisa terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Preman yang pertama bangkit dengan marah, mencoba menyerang lagi, tetapi Ratna sudah bergerak lebih dulu. Tendangan lurusnya menghentikan langkah pria itu, diikuti dorongan yang membuatnya jatuh menabrak meja kosong. Dalam hitungan menit, ketiga preman itu sudah tak berdaya, hanya mampu mengerang di tanah. Kerumunan pasar malam menjadi hening sebelum akhirnya terdengar bisikan-bisikan kagum. Ratna tidak berkata apa-apa, ia hanya menatap para preman yang masih terkapar, lalu berjalan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Namun di kejauhan, beberapa anak buah Rendra yang menyaksikan kejadian tersebut segera bergegas pergi, membawa kabar bahwa desa yang mereka anggap lemah ternyata menyimpan seseorang yang mampu melawan. Kabar tentang tumbangnya 3 preman di pasar malam menyebar cepat, jauh lebih cepat daripada angin malam yang berembus di desa sunyi. Warga yang mendengar cerita itu mulai berani berbisik satu sama lain, menyebut nama Ratna dengan nada campuran antara kagum dan khawatir. Mereka tahu, kemenangan kecil itu pasti akan memancing kemarahan yang lebih besar dari kelompok Rendra. Di balai desa, suasana berbeda jauh dari biasanya. Tidak ada tawa malam itu. Rendra berdiri dengan wajah tegang setelah mendengar laporan anak buahnya. Tangannya mengepal kuat ketika mengetahui bahwa 3 orangnya dikalahkan hanya oleh 1 wanita. Baginya, itu bukan sekadar kekalahan, melainkan penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Kalau desa ini mulai merasa berani, kita harus mengingatkan mereka siapa yang berkuasa, ucapnya dingin. Ia kemudian memerintahkan semua anak buahnya bersiap malam itu juga. Tidak ada lagi tindakan setengah-setengah, mereka akan mendatangi desa secara terbuka, menunjukkan kekuatan penuh, dan menangkap wanita yang berani melawan mereka. Menjelang tengah malam, suara deru motor dan mobil kembali memecah kesunyian desa. Beberapa kendaraan berhenti di jalan utama, dan belasan pria bertubuh besar turun dengan membawa tongkat serta senjata seadanya. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu ketika warga menyadari sesuatu yang buruk sedang terjadi. Beberapa preman menyebar, mengetuk pintu-pintu rumah dengan kasar, menanyakan keberadaan Ratna. Ancaman mereka jelas, jika wanita itu tidak muncul, warga yang akan menanggung akibatnya. Tangisan anak-anak mulai terdengar, sementara para orang tua hanya bisa memeluk keluarga mereka dalam ketakutan. Di sisi lain desa, Ratna yang mendengar keributan itu berdiri di depan rumahnya dengan wajah tenang. Ia sudah menduga bahwa pertarungan ini tidak akan berhenti pada kejadian di pasar malam. Tatapannya menyapu jalanan yang mulai dipenuhi bayangan orang-orang yang mencarinya. Tidak ada lagi waktu untuk bersembunyi. Seorang pemuda desa datang tergesa-gesa memperingatkannya agar segera pergi menyelamatkan diri. Namun Ratna hanya menggeleng pelan. Ia tahu jika ia melarikan diri, para preman itu akan melampiaskan kemarahan mereka pada warga yang tidak bersalah. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya ke desa, ia memutuskan berdiri di garis depan. Langkah Ratna akhirnya bergerak menuju lapangan desa yang diterangi lampu-lampu redup.
Dari kejauhan, rombongan preman mulai mendekat, membawa suara gaduh dan ancaman yang memenuhi malam. Pertemuan yang tak terhindarkan itu akhirnya tiba, malam ketika ketakutan dan keberanian akan bertabrakan di tempat yang sama. Lapangan desa malam itu diterangi lampu-lampu redup yang berayun pelan tertiup angin. Di tengah lapangan, Ratna berdiri sendirian dengan sikap tenang, sementara dari berbagai arah belasan preman mendekat membentuk lingkaran. Suara langkah sepatu mereka di tanah kering terdengar seperti irama ancaman yang semakin mendekat. Rendra melangkah ke depan barisan anak buahnya, menatap Ratna dengan senyum tipis penuh kemarahan. "Kau pikir bisa mempermalukan kami dan semuanya selesai begitu saja?" katanya dingin. Ratna tidak menjawab, hanya menatap lurus dengan mata yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Keheningan yang tercipta justru membuat suasana semakin menegangkan. Salah satu preman maju lebih dulu, mencoba menyerang dengan tongkat besi. Ratna bergerak cepat menghindar, menangkap pergelangan tangannya, lalu memutar tubuhnya hingga pria itu terjatuh keras ke tanah. Gerakan itu seperti isyarat dimulainya pertarungan. Dua orang lainnya langsung menyerang bersamaan, tetapi tendangan beruntun Ratna membuat mereka mundur sempoyongan. Kerumunan preman mulai bergerak serentak. Ratna memutar langkahnya, memanfaatkan jarak dan cahaya redup lapangan untuk membaca arah serangan. Pukulan yang datang ditangkis, serangan yang terlambat langsung dibalas dengan kuncian atau dorongan yang menjatuhkan lawan. Setiap gerakannya terlihat terlatih, cepat, dan efisien. Beberapa warga yang mengintip dari balik jendela rumah hanya bisa menahan napas melihat pertarungan itu. Mereka belum pernah menyaksikan seseorang menghadapi begitu banyak lawan seorang diri. Setiap kali satu preman tumbang, yang lain justru terlihat semakin ragu untuk mendekat, seolah mulai menyadari bahwa wanita di depan mereka bukan lawan sembarangan. Seorang preman bertubuh besar mencoba menerjang dengan kekuatan penuh, berharap dapat menjatuhkan Ratna sekaligus. Namun Ratna berputar di sampingnya, melancarkan tendangan ke sisi lutut yang membuat pria itu kehilangan keseimbangan, lalu menjatuhkannya dengan dorongan cepat. Tubuh besar itu jatuh keras, menimbulkan debu yang berterbangan di tanah lapangan. Dalam waktu yang tidak lama, beberapa anak buah Rendra sudah terkapar, sementara yang lain mundur dengan napas terengah. Ratna masih berdiri tegak di tengah lingkaran yang mulai terbuka, napasnya tetap teratur meski pertarungan belum benar-benar selesai. Tatapannya kini tertuju pada satu orang, Rendra, yang sejak tadi hanya mengamati. Rendra melangkah maju perlahan, wajahnya tidak lagi menunjukkan senyum. Ia menyadari bahwa situasi telah berubah. Malam yang ia rencanakan sebagai aksi penaklukan justru berubah menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Dan di bawah cahaya lampu lapangan yang redup, duel yang menentukan akhirnya tinggal selangkah lagi dimulai. Angin malam berembus pelan, mengangkat debu tipis di lapangan desa yang kini menjadi saksi bisu pertarungan. Anak buah Rendra yang tersisa mundur beberapa langkah, memberi ruang ketika pemimpin mereka akhirnya maju ke tengah lingkaran. Tatapan Rendra berubah tajam, tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan kemarahan yang membara karena harga dirinya tercabik. "Aku sendiri yang akan mengakhiri ini," ucapnya rendah namun penuh tekanan. Ratna tetap berdiri dalam posisi siap, kedua tangannya terangkat ringan, napasnya teratur. Ia tahu, berbeda dengan anak buahnya, Rendra bukan lawan sembarangan. Cara ia berdiri dan menilai jarak menunjukkan pengalaman bertarung yang tidak bisa diremehkan. Rendra menyerang lebih dulu dengan gerakan cepat, pukulannya kuat dan terarah. Ratna menangkis dan menghindar, tetapi ia merasakan tenaga di balik setiap serangan itu. Beberapa kali benturan lengan mereka terdengar keras, memecah sunyi malam. Duel itu bukan lagi sekadar adu cepat, melainkan adu strategi dan ketahanan. Sebuah tendangan keras dari Rendra hampir mengenai wajah Ratna, memaksanya mundur dua langkah. Sorot mata Rendra menyala penuh percaya diri, merasa mulai menemukan celah. Namun Ratna tidak terpancing. Ia mengubah ritme, memperlambat gerakan, menunggu momen ketika lawannya terlalu yakin pada serangannya sendiri. Ketika Rendra kembali menerjang dengan pukulan lurus, Ratna memutar tubuhnya, mengalihkan arah serangan, lalu membalas dengan kombinasi cepat ke bagian samping tubuhnya. Rendra terhuyung, tetapi tidak jatuh. Ia menggeram, lalu mencoba meraih Ratna untuk menjatuhkannya dengan kekuatan fisik. Namun justru disitulah kesalahannya. Saat tangannya mencoba mencengkeram, Ratna bergerak lebih cepat, mengunci pergelangan tangan Rendra dan memutar tubuhnya dengan teknik silat yang presisi.
Dalam satu gerakan terukur, keseimbangan Rendra hilang, tubuhnya terangkat sesaat sebelum akhirnya terhempas keras ke tanah lapangan. Rendra mencoba bangkit, tetapi Ratna sudah berdiri di sampingnya, menjaga jarak dengan posisi siap. Tatapan mereka bertemu sekali lagi, kali ini tanpa kesombongan di wajah Rendra. Ia menyadari bahwa ia telah dikalahkan bukan hanya oleh kekuatan, tetapi oleh ketenangan dan perhitungan yang matang. Keheningan menyelimuti lapangan. Anak buah Rendra yang tersisa saling berpandangan, ragu untuk melangkah maju. Di bawah cahaya lampu yang redup, Ratna berdiri tegak, sementara pemimpin teror desa terbaring tak berdaya. Malam itu, kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan mulai runtuh di hadapan keberanian seorang wanita yang menolak tunduk. Rendra masih terbaring di tanah lapangan dengan napas berat, sementara anak buahnya yang tersisa perlahan mundur. Tidak ada lagi teriakan ancaman, tidak ada lagi tawa merendahkan. Yang terdengar hanya suara angin malam dan detak jantung warga yang menyaksikan dari kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak kedatangan mereka, para preman itu terlihat ragu. Ratna melangkah mundur satu langkah, memberi ruang, tetapi sorot matanya tetap tegas. "Pergi dari desa ini. Jangan pernah kembali," ucapnya tenang namun penuh kepastian. Kalimat itu bukan ancaman kosong, semua orang di lapangan tahu ia mampu menepatinya. Beberapa preman segera membantu Rendra berdiri. Wajah pemimpin mereka penuh amarah yang tertahan, tetapi tidak ada lagi keberanian untuk melanjutkan pertarungan. Ia menatap Ratna sejenak, lalu memberi isyarat singkat. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka memilih mundur. Suara mesin kendaraan kembali terdengar, kali ini bukan sebagai simbol kedatangan, melainkan pelarian. Mobil dan motor yang dulu memasuki desa dengan kesombongan kini pergi dalam diam. Debu yang mereka tinggalkan perlahan mengendap, seakan membawa pergi bayang-bayang teror yang selama ini menghantui. Warga mulai keluar dari rumah mereka satu persatu. Tatapan tak percaya berubah menjadi lega. Beberapa ibu memeluk anak-anak mereka, para pria desa berdiri dengan kepala tegak, dan bisikan syukur terdengar di berbagai sudut. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana ketakutan yang membelenggu akhirnya runtuh. Pak Lurah mendekati Ratna dengan mata berkaca-kaca. Ia tak banyak bicara, hanya menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Kini warga memahami siapa sebenarnya wanita pendiam yang selama ini tinggal di antara mereka, bukan sekadar guru olahraga, melainkan pelindung yang menyimpan kekuatan luar biasa. Namun Ratna tidak ingin dipuja. Setelah memastikan para preman benar-benar meninggalkan desa, ia hanya berkata bahwa yang ia lakukan adalah kewajiban untuk melindungi sesama. Ia meminta warga tetap bersatu dan tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kemenangan malam itu bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi tentang mengembalikan keberanian yang sempat hilang. Saat fajar mulai menyingsing, cahaya matahari perlahan menyinari desa sunyi yang kembali tenang. Burung-burung berkicau seperti menyambut hari baru tanpa bayang-bayang ancaman. Dan di tengah desa yang kembali damai itu, nama Ratna akan selalu dikenang, bukan sebagai legenda yang haus pujian, melainkan sebagai mawar besi yang bangkit ketika semua orang hampir menyerah.